kami sungguh percaya dan berserah bahwa Tuhan kami dahsyat ajaib dan melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami dengan luar biasa. Dan biarlah pada malam hari ini kesempatan yang diberkati di dalam perayaan Natal ini Tuhan, kami semua boleh sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu, dan lebih jauh kami menikmati firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam seluruh kehidupan kami. Hamba yang berbicara dan semua kami yang mendengar adalah orang-orang yang terbatas, penuh dengan berbagai kekurangan dan kelemahan. Karena itu Bapa, kami sebelum mendengarkan firman-Mu, kami mohon Tuhan lewat pekerjaan Roh-Mu yang kudus bekerja menguasai setiap kami yang hadir pada malam hari ini, sehingga hamba yang berbicara bahkan semua yang akan mendengar, kami sama-sama dituntun oleh Roh itu yang membawa kami kepada pengertian-pengertian terhadap kebenaran, menginsafkan kami, mengajar kami, mendidik kami. Dan dengan demikian kami semua pulang tidak seperti kami datang tadi, sebab firman-Mu mengerjakan sesuatu atas setiap pribadi lepas pribadi. Nyatakan itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang rindu kebenaran pada malam hari ini bersama dengan saya katakan amin. Mari sekali lagi silakan duduk. Tuhan berkati kita semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan terbaik malam ini. Saudara, saya diizinkan untuk boleh berdiri di tempat ini untuk berbagi berkat firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tema yang ada di depan kita, trust and obey. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Ya, ini bahasa Inggris, bukan bahasa rote atau bahasa Allah apalagi. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, artinya adalah percaya dan taat. Bilang samping kiri kanan, percaya dan taat. Bilang samping kiri kanan, percaya dan taat. Bilang samping kiri kanan, trust and obey. Saudara yang diberkati Tuhan, percaya dan taat ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kekristenan. Kalau saudara berkata saya mau jadi Kristen, maka saudara dan saya mutlak harus percaya dan taat. Bukan hanya percaya, sebab ada banyak orang Kristen hanya sampai kepada titik percaya, tetapi mereka tidak mau saudara menjadi orang-orang yang taat. Tidak pernah Alkitab mau hanya orang Kristen itu menjadi percaya saja. Alkitab selalu membicarakan dua hal ini tak terpisahkan. Kalau berbicara tentang percaya, maka ketaatan selalu menjadi bagian di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan beberapa ayat berikut ini yang mengatakan bahwa memang percaya itu memang tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya ketaatan. Saudara yang diberkati Tuhan, Mazmur 37 ayat yang ketiga. Buka Alkitab saudara, yang tidak bisa melihat di samping kanan saya saudara, tetapi yang samping kiri masih bisa meluih sedikit, orang Kupang bilang, tapi yang di depan saya pasti bisa membaca ayat ini dengan jelas. Saudara, mari kita membaca Mazmur 37 ayat yang ketiga terlebih dahulu. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah. Kata lakukanlah itu mewakili kata ketaatan. Jadi orang percaya wajib melakukan. Taat saudara itu adalah bagian daripada perintah Tuhan. Perhatikan juga Yohanes 3 ayat yang ke-36. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kurang keras, saya mau bacanya lebih kencang. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka tetap pada dasar. Perhatikan, percaya saja beroleh hidup, tetapi kata tetapi itu penting sekali. Tanpa hanya saudara percaya, barang siapa juga harus taat. Sebab
hal yang serupa. Sama-sama kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Dengan perantaraan kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka bilang samping kiri kanan kamu dengar khotbah, bilang samping kiri kanan kamu dengar khotbah, untuk percaya dan taat. Sekali lagi kamu dengar khotbah supaya percaya dan taat. Nah, ini tidak boleh lupa, karena ada banyak orang Kristen dengar khotbah habis dia cuma sampai dipercaya, sonde taat, ini sonde bisa. Saudara Paulus mengatakan, Tuhan pakai kami menjadi rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka bukan hanya saja percaya tapi taat kepada nama Yesus yang diberitakan, taat kepada juru selamat, taat kepada Mesias, taat kepada Raja di atas segala raja. Itulah yang harus kita lakukan. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu tema khotbah pada malam hari ini yang diangkat ini menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Saudara, trust and obey, percaya dan taat. Kita akan belajar dari Maria dan Yusuf di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan belajar dari kedua tokoh ini yang menunjukkan bahwa jadi orang Kristen itu bukan hanya saja percaya tetapi juga taat, dan mereka dua buktikan real nyata dalam kehidupan mereka. Hari ini kita sedang merayakan Natal, kita sedang merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sangat identik dengan dua tokoh yang namanya Yusuf dan Maria. Saudaraku, dan karena itu adalah tepat pada malam ini kita diizinkan Tuhan untuk belajar tentang ketaatan dan kepercayaan mereka, supaya di momen Natal ini saudara dan saya, orang-orang muda, menjadi orang-orang yang percaya sekaligus taat kepada Tuhan. Amin. Ya, apa bukti orang percaya dan taat? Bukti yang pertama dari Yusuf dan Maria. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sama-sama 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan orang percaya dan taat pasti mau menggenapi firman Tuhan. Nah ini sudah, karena dia dengar firman habis itu dia mau praktekkan, dengar firman lalu kemudian mau melakukan. Itu orang yang sekali lagi disebut percaya dan taat. Dia mendengar firman kemudian melakukan, mendengar firman dan menggenapi. Ini bicara tentang kesiapan kita menjadi alat Tuhan. Ini bicara tentang saudara bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Karena orang yang percaya dan taat, mereka akan selalu menunjukkan realitas nyata di dalam kehidupannya dengan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita baca ayat di dalam Lukas 2 ayat 4. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kenapa dia mesti berangkat ke kota Daud yang bernama Bethlehem? Karena ada nubuatan di dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Saudara, di sana dikatakan begini, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat ini berbicara nubuatan tentang kelahiran Mesias, kelahiran Yesus Kristus Tuhan di kota Bethlehem. Padahal saudaraku, Maria dan Yusuf bukan dari Bethlehem, mereka dari Nazaret. Tetapi nubuatan Alkitab bukan lahir di Nazaret, tetapi lahir di mana? Di mana? Nah, sebentar kita akan lihat jalan Nazaret ke Bethlehem itu berapa ratus kilo, saudara yang diberkati Tuhan.
Nah, ini adalah bentuk ketaatan seorang yang bernama Yusuf dan Maria. Kalau mereka tidak mau taat, maka sekali lagi tidak akan terjadi penggerapan firman ini. Tapi mereka bersedia menjadi alat Tuhan untuk menggenapi setiap nubuatan yang pernah dinubuatkan di dalam perjanjian lama tentang kelahiran Yesus, bahwa akan lahir seorang bayi, akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, dan dia harus lahir di Bethlehem. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita baca kesimpulan sementara untuk hal yang pertama ini. 1, 2, 3. Jadi orang Kristen yang percaya dan taat adalah mereka yang mau menggenapi firman Tuhan dalam kehidupannya atau siap menjadi alat Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu siap jadi alat. Itu bukti percaya saudara dan ketaatan saudara. Bukankah Yesus berkata jelas bahwa kita adalah terang dan terang dunia? Saudara, bagaimana mungkin kita menjadi orang Kristen tetapi kita tidak menggenapi kebenaran di dalam hidup kita? Kita tidak siap menjadi alat-alat Tuhan. Saudara, kita dengar khotbah hari ini, hari Minggu, hari ibadat pemuda, hari persekutuan doa, itu tidak lain tidak bukan. Maksudnya adalah kebenaran itu direalitakan, kebenaran itu dinyatakan, kebenaran itu dibuktikan dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah cara kita menggenapi firman Allah. Bukan dengar dari telinga kiri tembus telinga kanan, bukan dengar sudah lalu melupakan, tapi dengar untuk menggenapi setiap kata-kata kebenaran firman Allah. Amin. Ini tidak boleh kita lupa. Itulah orang Kristen yang percaya dan taat. Jadi kalau saudara berkata saya Kristen percaya, saya Kristen taat, tapi dengar firman tidak pernah lakukan, dengar firman tidak pernah praktek, dengar firman tidak dibuktikan dalam hidup saudara, maka saudara bukan Kristen yang percaya dan taat. Karena Kristen yang percaya dan taat, dia siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi kerajaannya, bukan kebutaan yang terbaik oleh Yesus Kristus. Ini pesan buat kita orang-orang muda yang hadir pada malam hari. Saya ingin tunjukkan beberapa ayat Alkitab yang membuktikan bahwa memang kita harus menunjukkan kepercayaan ketaatan kita dalam menjadi alat Tuhan di muka bumi. Galatia 5 ayat yang ke-13. Sama-sama kita membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kami telah dipanggil untuk apa? Apa? Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan 1, 2, 3. Layanilah, itu perintah Tuhan seorang terhadap yang lain. Berarti waktu kita dengar firman Allah, waktu kita tahu bahwa Tuhan telah memerdekakan kita, Tuhan telah menyelamatkan kita, tugas kita tidak lain tidak bukan untuk melayani orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kamu mau tidak dipakai Tuhan? Orang yang tidak mau dipakai Tuhan, ya saudara, itu hanya orang yang rasa diri tidak tidak paham apa yang sebenarnya Tuhan berikan di dalam hidupnya. Saya mau tanya saudara, kalau tiba-tiba Gubernur Bung Tilu Leskodat telepon saudara, saudara baru tamat SMA, tiba-tiba Gubernur telepon, halo Okto, apakah Okto ada di rumah sekarang? Lalu Okto bilang, ini siapa yang nomor baru? Lalu dari HP itu ada keluar suara mengatakan, saya Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bung Tilu Leskodat. Betul, kok ini betul Bapak-Bapak Gubernur? Betul sekali, saya langsung menghubungi kamu karena saya sudah dengar lama tentang prestasimu dan kebaikanmu. Ya, ini kata Gubernur. Lalu Gubernur bilang begini, siapkah kamu saya angkat untuk menjadi staf pribadi saya? Lalu Gubernur bukan hanya bilang begitu, kamu jangan takut,
karena gajimu setiap bulan 6 juta, itu paling sedikit. Saya tambahkan lagi dengan 1 mobil pribadi, rumah siap untuk kamu, ya saudara. Lalu saudara diberkati Tuhan. Kira-kira Okto jawab apa? Okto bilang, tunggu Bapak, beta pikir-pikir dulu, karena ini beta juga dapat info, jadi beta belum bisa kasih kepastian. Ini kira-kira Okto masuk akal, pintar atau termakan? Saudara, kalau gaji 6 juta, tambah mobil pribadi, tambah rumah lagi dikasih pre, Okto bilang masih pikir-pikir. Ini kira-kira Okto ini waras atau setengah waras atau gila setengah? Saudara, tidak mungkin. Kalau Okto pikirannya bagus, Okto saudara orang yang mengerti, maka begitu Victor omong begitu, saudara sebagai gubernur Nusa Tenggara Timur, maka Okto tidak pikir banyak. Bapak, kira-kira kapan kita mulai sudah? Itu jawaban yang pasti. Kapan kita akan mulai? Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seandainya Okto lagi panas tinggi pun, hari itu Okto sembuh memang. Karena memang saudara ketawaran ini menarik. Orang belum tentu kerja di instansi punya jabatan tertentu pun gaji seperti yang ditawarkan, dapat lagi mobil mewah, dapat lagi rumah. Saudara, hari ini saya mau bilang kepada kita sekalian bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kepada saudara gaji 6 juta. Tuhan tidak hanya memberikan kepada saudara rumah. Tuhan tidak hanya memberi kepada saudara kesuksesan, keberhasilan, dan saudara apa yang saudara inginkan, tapi Tuhan sudah memberikan dirinya sendiri yang terbaik, yang luar biasa buat kita sekalian. Amin. Amin. Bilang sama kiri kanan, lu masih berat melayani Tuhan? Kalau begitu dan Tuhan panggil, apakah kita masih bilang tunggu Tuhan, saya belum siap, Tuhan saya belum mau, Tuhan saya tidak bisa? Tidak ada. Semua orang yang telah merasakan kemerdekaannya dikerjakan Tuhan, semua orang yang telah mengalami kasih Kristus, semua orang yang telah mengalami betapa dahsyatnya Tuhan, dia pasti akan melayani Tuhan sebagai alat Tuhan. Itulah yang terjadi buat Yusuf dan Maria. Kenapa mereka tidak tunda-tunda? Kenapa mereka bersedia menggenapi firman Allah? Karena sekali lagi mereka telah mengalami kasih karunia Allah. Mereka dipercaya oleh Tuhan, Sang Pemberi anugerah yang luar biasa, yang dahsyat, dan yang tak terbatas. Amin. Amin. Bilang sampai kiri kanan, mulai hari ini saya semangat dipakai Tuhan. Jangan lupa itu, saudara. Ini Natal, ya. Ini Natal. Saudara, Roma 12 ayat 11 bilang apa? 1, 2, 3. Biarlah rohku menyala-nyala. 1, 2, 3. Tuhan jangan roh kendor, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, ini penting buat kita, anak-anak muda. Mari berikan roh yang menyala-nyala itu untuk Tuhan. Semangat untuk berikan untuk Tuhan. Saya juga masih muda, makanya saya semangat sekali untuk Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Orang tua saya semangat, di sini saya semangat, apalagi kita yang masih air-air begini. Amin, saudara. Amin. Bilang sampai kiri kanan, jangan mati. Mati. Masih muda-muda bukan mati gitu, saudara. Menyanyi suaranya ke setengah-setengah, bila perlu di ruangan tak bongkar ini suara. Amin, saudara. Ya, itu orang semangat untuk Tuhan terus begitu. Saudara masih muda, kenapa tidak semangat untuk Tuhan? Itu berarti ada something saudara tidak mengerti tentang bagaimana karya Tuhan dalam hidup saudara. Karena orang kalau mau percaya dan taat dan buktikan kepada Tuhan, roh saya tidak akan kendor untuk Tuhan. Tidak ada kata rem, gas
Saudara, minta saya khotbah dengan tema rem atau gas. Maka saudara diberkati Tuhan, saya bilang rem suputus, tinggal gas saja. Ya saudara, untuk Tuhan tidak ada rem-rem, untuk Tuhan hanya ada gas terus. Roh kita harus menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin saudara. Dulu saya saudara belum bertobat, itu menyala-nyala untuk dunia. Ya, bayangkan saya sekolah di SMA Negeri 1, saudara, naik bemo pulang menuju ke Niniba, tinggal serumah di Niniba. Saudara diberkati, orang lain turun, penumpang naik 5-6 kali, saya masih standby di atas mobil. Roh saya menyala-nyala, ya saudara, tapi menyala-nyala pasiar keliling kota Kupang. Turun sampai di saudara Niniba Sukuta sekitar 10-11 kali, bayar waktu itu cuma 500 rupiah. Saudara, kadang-kadang supir makan hati dia bertemu muka, tetapi saudara, lo tidak bisa bikin apa-apa karena bencer di jembatan Niniba waktu itu adalah orang awam semua, macam-macam foto kita bakar rame-rame. Saudara diberkati Tuhan, roh menyala-nyala untuk setan, roh menyala-nyala untuk dunia luar biasa. Saudara diberkati Tuhan, karena itu saya sekolah cuma 1 tahun di SMA Negeri 1. Ya, tidak bisa bertahan karena perilaku tidak sesuai dengan kehidupan. Ya, saudara diberkati, tidak sesuai. Bapak saya keras, dia pindahkan saya ke SMK Surya Atambua, yang mana frater yang ajar didikannya saudara pendidikan militer. Saudara, waktu saya sampai di situlah penjara nomor 2 juga yang di sekolah. Saudara diberkati Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan buat saudara, itu juga sama. Di Atambua itu orang suka pesta pora. Nah, saya juga ternyata suka dengan pesta. Ya, karena itu saudara, setiap hanya dengar kapan orang bikin pesta. Karena kalau ada pesta di mana, saya pasti hadir di sana. Ya, saudara. Tidak perlu undangan resmi, saya undangan bebas pasti datang. Dan kalau undang tidak undang, saya pasti hadir. Dan itu kadang bukan dekat, saudara. Kadang jalan cukup jauh. Tetapi sekali lagi, kadang untuk makan daging itu besar. Semangat, saudara. Untuk bangoyan itu luar biasa. Karena itu biar jauh, saudara. Saya jalan kaki sampai di sana. Sampai di sana lagi kita duduk di gelap-gelap. Ya, saudara. Tunggu kapan orang bilang makan, ya saudara. Pas makan begitu kita lihat tamu-tamu sudah masuk, dan giliran terakhir baru kita mulai baris dari belakang. Saudara diberkati, satu kali saya pas baris masuk dan dengan teman-teman sekitar kami belasan orang. Begitu masuk orang bisik-bisik begini, romantis dong sudah. Saya kaget, saya tanya saya kawan, romantis itu apa? Dia bilang itu rombongan makan gratis. Rombongan makan gratis. Saudara diberkati Tuhan, tidak ada malu. Saudara mau bilang romantis pun, kita pergi itu Gunung Mutis. Mino itu meleleh dari sampingnya. Ya, tidak ada malu. Saudara diberkati Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu kita tidak mengerti arti daripada melayani Tuhan. Yang kita tahu hanya melayani dunia, memberikan hidup kepada dunia. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sudah habis pesta, sudah habis makan, kita tunggu acara bebas. Begitu bebas itu, saudara mau dansa, tripping, joget, dangdut, kita semua ambil bagian di dalamnya. Ya saudara. Kenapa? Karena sekali lagi roh kita bukan menyala-nyala untuk Tuhan. Waktu saya bertobat, saya ingat kembali masa lalu, masa saudara di mana saya belum mengenal Tuhan. Saya begitu semangat untuk dunia. Kenapa untuk Tuhan sekarang tidak? Seharusnya saya lebih semangat lagi memberi yang terbaik. Saudara yang diberkati Tuhan, satu hari dia tahu sudah pesta. Ini om itu kan badan serang. Ya, dia pakai badan sama besar. Kadang-kadang anak muda juga kalah dengan dia. Nah, saudara hari itu tidak tahu karena anjing-anjing tidak datang di pesta itu. Sehingga waktu buang tulang tidak ada anjing yang makan. Jadi yang kerumun ini semua. Nah waktu makan buang
tulang di bawah satu kerumun sampai saudara di depan kaki di suasana. Nah karena semulai habis makan itu langsung acara bebas. Saudara diberkati Tuhan, waktu duduk dengan lalu sampai goyang-goyang kaki, dia tidak rasa semut ini lagi naik, raja naik saudara gue. Masuk di depan jalan. Pas lagu dansa, saudara kebawa hobi dansa, dia langsung maju, ajak nona. Semut semua ini, mulai goyang slow. Dia punya cara bagaimana supaya ini semut jangan begini. Maka sudah waktu dia goyang tiba-tiba. Kenapa bilang begini? Kenapa kau mati? Kenapa kalau enak? Saudara diberkati, hari ini saya mau bilang, kalau kita dipakai Tuhan, seharusnya roh kita lebih menyala-nyala lagi untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Haleluya! Beri tepuk tangan yang lebih kencang untuk Tuhan. Karena itu Alkitab berkata begini dalam Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, diberkati. Yang kedua, apa bukti bahwa seorang itu percaya dan taat kepada Tuhan? Ingat, satu, dia mau dipakai Tuhan untuk melayani. Yang kedua, saudara, dia siap menghadapi risiko apapun. Orang yang mau saudara taat dan percaya itu bukan gampang, bukan enak. Tidak ada yang namanya percaya dan taat jalan mulus. Tidak ada. Percaya dan taat itu terkadang menghadapi banyak resiko. Saudara lihat sekarang ayat di dalam Lukas 2 ayat 4. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kurang kencang. Kita bilang roh menyala-nyala, tapi baca Alkitab sudah jelas. Baca kuat. 1, 2, 3. Perhatikan, Yesus pergi dari kota Nazaret di Galilea menuju ke mana? Ke kota Daud yang bernama Betlehem. Saudara, jarak dari Nazaret ke Betlehem itu 80 sampai 90 mil atau 130 km. Bilang samping kiri kanan, dekat atau jauh? 130. Dulu belum ada Grab, Pak. Belum ada Grab, belum ada ojek, belum ada motor. Saudara, ini hanya andalkan keledai yang jalan 11-12 dengan semut unta besar. Saudara yang berkati Tuhan, 130 km jarak yang cukup jauh, tetapi orang percaya dan taat, resiko apapun, mau jauh, mau dekat, mau penuh dengan rintangan, tidak ada alasan untuk tidak mau percaya dan taat kepada Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ini berarti ada biaya, ada tenaga, ada risiko bahaya maut di tengah jalan. Tetapi mereka Tuhan harus menggenapi firman Allah. Sebagai alat Tuhan, mereka percaya dan taat. Mereka jalan
saudara yang diberkati Tuhan. Bukan main-main saudaraku, 130-an kilo kalau Yusuf laki-laki, tetapi dia sedang membawa seorang perempuan yang sedang apa? Sama-sama katakan, sedang apa? Mengandung. Nah, kalau perempuan mengandung itu sudah pasti ada banyak keinginan. Kalau tiba-tiba di tengah jalan dia minta, saudara beli bakso karena anak. Saudara, ya, bapak kata ngidam bakso. Resiko besar nih, resiko melahirkan juga ada, resiko kebutuhan ibu hamil juga ada. Tiba-tiba saudara 130 kilo jalan-jalan baru Maria mulai ngomong lagi. Nah, saudara, ini kan sudah kata-kata anak persalinan. Saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi sekali lagi, orang yang percaya dan taat, tidak ada kendala apapun, dia mau melakukan dengan segenap hati. Amin saudara. Ada banyak ibu-ibu mengandung sekarang alasannya minta ampun. Kita bilang ada ibadat malam, dia bilang jangan malam nanti dia punya anak karena mana. Ini namanya tidak taat, tidak percaya dengan sungguh. Maria bukan main-main jalan 130 kilo. Lu yang hanya cuma naik dari masuk naik atas sini pemanas lu mati. Saudara diberkati. Ya. Orang banyak berikan alasan-alasan seputaran pengiringannya kepada Tuhan. Saudara. Makanya saya sering kali menyampaikan di dalam khotbah-khotbah. Saudara, ada banyak orang kalau sudah lagi masih muda jomblo, minta kita doakan supaya dapat jodoh cepat. Begitu dapat jodoh, saudara yang diberkati Tuhan, dong datang lagi bilang Pak Pendeta, doa mau minta ampun Pak. Kita doa lagi, saudara. Begitu hamil, mulai alasan lagi. Ini Allah ini bikin beda saudara. Saudara diberkati Tuhan Yesus. Orang Kristen tidak boleh menghalangi apapun demi kepercayaan dan ketaatannya. Resiko apapun kalau Anda percaya berarti taat. Kita mau melakukan kebenaran karena memang ikut Tuhan itu bukan enak, bukan gampang. Ikut Tuhan itu memang perlu yang namanya pengorbanan. Ikut Tuhan itu sekali lagi butuh yang namanya pengorbanan. Kenapa? Karena dia bukan yang minta kita korban terlebih dahulu, tetapi dia yang telah mengorbankan dirinya terlebih dahulu buat kita. Tadi kita mulai dengan pembacaan beberapa ayat Alkitab. Saudara, oleh MC yang membuka acara ini, Alkitab mengatakan jelas dalam kitab Filipi pasal yang kedua, dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu punya resiko belum terlalu besar. Ya, saudara. Yang lagi kuliah dan yang lain, kuliah boleh kuliah, tapi jangan lupa kesediaan dengan Tuhan Allah. Karena ada banyak orang kuliah lupa Tuhan. Saudara. Sampai belajar itu Tuhan disuruh buat. Saudara, sekolah adalah baik, tetapi kalau Anda sekolah dan melupakan Tuhan, tidak ada arti sama sekali. Karena itu hari ini saya mau pesan buat saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya diminta untuk KKR di gereja Gemini Limbolo beberapa waktu yang lalu dalam ulang tahun mereka. Saya tanya, pemuda di sini berapa banyak? Saudara, dia bilang ada sekitar 500 orang. Tapi yang hadir kebaktian pemuda 20, naik top 50. Hai, yang lain di mana? Bapak dong kuliah saya dong sibuk mau mati. Kuliah di saudara lewat Presiden Jokowi kok. Sudah, sampai ibadat pun tidak ada waktu. Sudah, ada banyak orang yang saudara yang diberkati modelnya seperti itu. Dia tidak berani mengambil resiko-resiko di dalam melayani dan mengiring Tuhan. Ingat, tidak ada orang percaya dan taat tanpa resiko. Kalau Anda jadi Kristen mau percaya dan taat, resiko Anda harus siap untuk kalah. Amin. Karena itu hari ini ingatlah baik-baik. Belajarlah dari Maria dan Yusuf. Jalan bukan main-main 130 kilo. Ibu hamil, saudara. Tetapi dia tetap mau untuk berjalan menuju ke Bethlehem. Saudara yang diberkati, sampai di Bethlehem lagi tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Rumah bersalin tidak ada yang siap untuk melahirkan. Saudara, anak yang akan dilahirkan ini padahal raja di atas segala raja. Saudara, harus dibungkus dengan kain lampin, harus dibaringkan di dalam palungan. Saudara, tetapi sekali lagi itu resiko dari segala pengiringan dan kepercayaan kita kepada Allah. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, jangan pernah jadi Kristen yang hanya memikirkan tentang teologi kemakmuran. Ikut Tuhan itu tidak selalu enak. Ikut Tuhan itu tidak selalu ada hidupnya luar biasa. Kadang-kadang ada begitu banyak resiko yang harus saudara dan saya tanggung, yang harus saudara saya alami. Tetapi sekali untuk Tuhan kita tidak boleh pernah mundur. Sekali untuk Tuhan apapun yang terjadi, Yesus di atas segala-galanya. Amin. Karena itu jangan jadi anak muda yang gampang putus asa. Jangan. Saudara yang berkati, saya mau kasih kesimpulan sementara sebelum saya menutup dengan beberapa ayat mengenai bagian ini. 1, 2, 3. Bilang sambil kiri kanan, risiko banyak. Risiko banyak. Amin saudara. Ini kita tidak boleh lupakan. Roma 8 ayat 35 mengatakan, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini resiko. Sama-sama 1, 2, 3. Ayat 36, 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba sembelih. Tetapi dalam semuanya itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bilang sampai kiri kanan, kita lebih dari pemenang. Sama-sama bilang, kita lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita bukan orang kalah. Saudara, jadi kalau ada yang tes PNS B3K belum lulus, jangan menyerah. Amin saudara, jangan menyerah. Kalau ada yang diputus pacar sudah 5 kali, jangan menyerah. Ya saudara, jomblo itu tidak dosa Pak. Tidak dosa. Karena ada banyak orang yang mau supaya dia hidup enak. Saudara, dia tidak mau alami resiko-resiko yang berbahaya. Waktu diputus pacar, saudara yang diberkati Tuhan, ada 1.001 orang yang muncul kembali. 1 pacar gugur, 1.001 pacar muncul kembali. Amin. Ya, amin. Jangan putus asa. Saya punya teman sekolah teologi, saudara putus asa karena diputusin pacar 5 kali. Yang pertama saudara teman satu angkatan, yang kedua jemaat tempat dia gereja di mana dia layani, yang ketiga pengusaha Kristen yang sukses, yang keempat seorang majelis gereja, yang kelima saudara yang diberkati Tuhan sesama pendeta, mengecewakan dia. Terakhir saudara yang diberkati Tuhan diambil keputusan, lebih baik saya tidak usah jadi orang Kristen. Semua Kristen laki-lakinya para anak. Tiba-tiba datanglah Ahmed saudara, dia datang kemudian melamar dia. Ahmed ternyata baik hati, setia sampai mati. Saudara, dia bilang ini dulu bukan sama ke teman satu angkatan, bukan sama seperti jemaat setia itu, bukan sama seperti teman pendeta majelis, bukan, mereka tidak setia. Ini Ahmed memang luar biasa, dia berjanji setia sampai mati. Lebih baik dia, maka saudara dia tinggalkan Yesusnya, dia ikut Ahmed saudara. Ini orang Kristen yang tidak mau ambil resiko ketika dia menjadi percaya. Dengar baik-baik, selalu ada resiko di dalam kita mengiring Tuhan. Tantangan ada, masalah ada, segala macam ada. Tetapi ingat, mental kita bukan mental pecundang. Kita dipanggil untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terakhir, orang yang percaya itu pasti menjunjung tinggi nilai apa? Kekudusan. Saudara, Yusuf dan Maria itu sekali lagi, waktu Maria sudah hamil, maka Alkitab berkata ambillah dia sebagai istri.
Tetapi Alkitab memberikan catatan dalam Lukas 2 ayat yang kelima, masih ada kata tunangan. Perhatikan, ini berarti Yusuf tetap memandang Maria itu belum sebagai istri sah. Kenapa? Saudara yang diberkati Tuhan, karena ada perintah di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yusuf tidak boleh bersetubuh dengan Maria. Yang diberkati Tuhan sudah jadi istri, tapi tidak boleh sentuh dia, tidak boleh meraba dia, tidak bersetubuh. Ini terlalu, saudaraku, kelihatannya eksklusif, tetapi sebenarnya adalah tidak mengenal sama sekali, tidak mengenal seluruh tubuh dari Maria. Ada banyak anak muda masih pacaran, dia buka-bukaan. Saudara, ini gila bukan? Belum pacaran, saya selalu ingatkan buat anak-anak muda, hati-hati dengan cara berpakaian. Hati-hati, saudara. Ada anak muda yang pakai baju, you can see, orang lihat dia marah, padahal itu baju tulis you can see. Itu artinya apa? Kau dapat lihat saya, you can see. Lu dapat lihat, kita lihat itu mata talala sana. Kalau saya ngomong saya buta huruf pakai baju apa? You can see. Ya, saudara, ingat, ada banyak orang Kristen yang sudah tidak menjaga kekudusan hidupnya. Saudara, makanya saya selalu marah kalau ada jemaat datang gereja pakai celana umpan, rok umpan. Lu mau umpan siapa? Baru duduk di muka lain. Kalau duduk di muka memang kita khotbah lihat di atas. Saudara-saudara, haleluya, hadirin, amin. Kita lihat ke bawah. Saudara, pendeta itu masih manusia, ya Pak. Itu namanya bikin pencobaan di dalam gereja. Orang Kristen mesti menjaga kekudusan hidup. Orang Kristen harus menjaga kekudusan hidup, laki-laki perempuan sama. Yusuf jaga mati. Dan orang nama Yusuf dalam Alkitab memang luar biasa. Yusuf perjanjian lama pun sama. Istri Potifar datang modal tiap hari. Saudara bayangkan, kalau itu 3 hari saja, kita bisa bayangkan hari pertama mampu Potifar pasti dalam dan nangis, cantik mau mati. Dan Yusuf, saya beta, mama begini mas oke oh. Pasti dari pertama Yusuf bilang sorry mama beta takut dengan mama, soalnya mama sudah ada laki. Pasti Yusuf bilang begitu. Hari kedua mama tidak bosan, dia datang lagi saudara. Hari kedua dia pakai umpan habis. Kalau ini saya skenario, dia umpan habis. Lu lihat mama begini mas mulus habis. Oh lihat, busuk. Tapi saya busuk, saya mau busuk tetap tolak. Hari ketiga waktu datang ini bukan main gila lagi, dia telanjang bulan. Iya, karena kenapa saya katakan dia telanjang bulan? Dia kan robek pakaiannya Yusuf, saudara. Berarti dia susia habis ya. Dia datang dia merah, dulu beta orang saja. Sampai Yusuf lalu terlalu tanpa nafsu. Mama tua terlalu panas betul. Saudara yang berkata Tuhan. Tetapi Yusuf tidak mau menyentuh. Yusuf tidak mau. Don't touch me. Amin. Bilang sampai kiri kan lu jadi sonto beta. Lu sonto beta, tempelin lu jamaah. Saudara yang berkata, ini kebenaran yang tidak boleh kita lupakan di momen Natal ini. Kekudusan harus dijunjung tinggi. Itu orang percaya dan taat kepada Tuhan. Amin. Saudara yang berkati Tuhan, ini kita
tisu habis, kita tutup dengan kesimpulan. Saudara diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Jadi orang Kristen yang percaya taat adalah mereka yang menjunjung tinggi nilai kekudusan. Saya kutip satu ayat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang celah, melainkan apa yang kudus. Dan ingat, Tuhan panggil kita di kudus memang. Kudus itu berarti berbeda, terpisah. Dunia pakai umat saya tidak boleh, dunia anak-anak saya tidak boleh, dunia pacaran hamil duluan saya tidak boleh. Itu kudus. Amin. Ya saudara, itu kita harus tahu. Roma 12 ayat 2 itu arti kudus yang kedua. Saya cepatin. Arti kudus yang kedua, diperuntukkan pada Allah. Kenapa saya hagios, saya kudus? Bukan saya mau sok-sok suci, tapi hidup saya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Amin saudara. Kita disebut umat kepunyaan Allah. Kita disebut diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20, kita baca saja ini ayat 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jangan serahkan kepada yang lain. Yesaya 43 ayat 7. Yang diciptakan untuk kemuliaan tubuh. Jadi Tuhan tidak ciptakan kita untuk bisa marah. Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita pada kesempatan. Kesimpulan, saudara, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hari ini sebagai orang umum, ambillah keputusan untuk hidup dan percaya dan taat. Dengan demikian, firman Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Meskipun resiko yang kita hadapi tidak menyenangkan, namun kekudusan tidak boleh diabaikan. Salam, trust, and obey. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara pemain musik, semua maju ke depan. Singers, saudara yang diberkati Tuhan. WL, kita mau menyambut kebenaran firman, meresponi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Semua anak-anak muda yang hadir, dengar baik-baik. Tuhan minta kita bukan hanya percaya, tapi Tuhan mau kita taat. Kalau saudara membuktikan bahwa saudara taat, belajar dari Yusuf yang hari ini kita sama-sama nikmati dari firman-Nya. Bahwa Yusuf adalah orang yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia mau dipakai untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Saudara yang diberkati Tuhan, jadilah seperti Yusuf dan Maria. Waktu kita mengambil keputusan untuk percaya dan taat, resikonya tidak sedikit, tetapi kita tidak boleh menyerah, karena kita bukan orang-orang yang tidak diberikan kemenangan. Bahkan kita disebut lebih dari pemenang. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat, kalau saudara percaya dan taat, tinggikan nilai kekudusan di atas segala-galanya. Mari kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Haleluya. Musik memainkan pujian. Dulu beta jauh dari Yesus, sekarang beta kenal Dia. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Dulu beta jauh dari Yesus. Amin. Karena beta mau kenal Dia. Sampai suatu saat beta jatuh, segala yang peduli beta, segala yang peduli beta. Saudara kasih beta, saudara kasih beta, Papa mama mau buat beta, mama benci beta. Tapi Tuhan,
Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Ku minta jauh dari